kami disiapkan untuk menerima benih firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ditaburkan sebagai benih yang baik di hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, ia boleh berakar, bertumbuh, berbuah beratus-ratus kali lipat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau membuka telinga kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Dan satu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya pada pagi hari ini untuk boleh ada di sini untuk berbagi tentang firman Tuhan. Nama saya Sinta, saya bukan pendeta, ya. Saya bukan jabatan pendeta, saya tidak memiliki STH di belakang nama saya. Saya aktif dengan pelayanan mahasiswa sejak tahun 2009. Ya, dan sekarang saya sudah lulus, sudah beberapa tahun lulus dan masih melayani mahasiswa, aktif di pelayanan orang-orang muda. Dan di jurusan kehutanan ini juga ada beberapa wajah yang saya sudah kenal, sangat familiar. Ada Lijan di sini, kemudian Sinta juga ya, sama nama kita, dan juga teman-teman yang lain. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk bergabung di ibadah dan mendengarkan apa yang akan disampaikannya dari mulut bayi ini. Saya katakan saya bayi karena saya masih muda, jadi saya berdoa agar kiranya apa yang hari ini akan boleh saya sharingkan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Ya. Jadi ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini mereka punya ayah. Ayahnya seorang pengusaha yang sangat sukses. Pengusaha yang ya bisnisnya sangat luar biasa, omsetnya miliaran, sangat kaya raya. Dan dia punya dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari ayahnya meninggal. Pada suatu hari ayahnya ya belum meninggal, tapi sakit dulu ya, sakit keras. Si ayah ini dia sakit keras, dia menderita sakit kanker kulit. Jadi kulitnya rusak, bakar, ya itu karena paparan matahari. Dan sudah menjelang beliau ini sekarat, sudah menjelang bapaknya ini menghembuskan nafas terakhirnya, maka dia menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anaknya, kepada dua orang anaknya ini. Dia katakan, anakku, jikalau kalian ingin berhasil sama seperti ayahmu ini, maka ada dua hal, ada dua tips, ya, ada dua cara yang harus kamu lakukan jika kamu ingin berhasil seperti saya, seperti papamu ini. Yang pertama, jangan biarkan dirimu kena paparan sinar matahari langsung. Wah, iya itu juga yang mau saya bilang, Pak. Teman-teman terkena paparan matahari, tapi ini masih pagi, masih ada vitaminnya ya. Vitamin H, vitamin hitam. Enggak. Ya, jangan dibiarkan dirimu kena paparan matahari langsung, kata bapaknya. Karena itu akan berbahaya, kan kamu bisa terkena kanker kulit seperti saya, seperti papa. Kemudian yang kedua, ketika kamu menjalankan bisnismu, jangan menagih utang pelanggan. Jangan menagih utang customer. Wah, kemudian bapaknya meninggal, dan kemudian pemakaman, kemudian penghiburan, selesailah. Ya, kemudian dua anak laki-laki ini mendapatkan warisannya. Ya, ibunya masih hidup, dua anak laki-laki ini berbagi warisan, kemudian mereka mulai menjalankan bisnisnya masing-masing. Dan mereka mengingat betul apa yang disampaikan oleh bapaknya sebelum meninggal. Bertahun-tahun kemudian, mereka berkumpul dan sebuah acara keluarga. Bertahun-tahun kemudian, sudah lama sekali mereka sudah berjalan dengan bisnisnya dan kehidupannya masing-masing, sudah punya keluarga dan sebagainya. Kemudian bertanyalah ibunya, bagaimana anakku dengan pesan yang disampaikan oleh bapakmu ketika sebelumnya meninggal? Maka anak yang pertama menjawab, saya mengikuti pesan dari bapak, dua cara untuk berhasil.
Tetapi kenyataannya saya tidak berhasil. Bapak berkata, katanya ayat, Papa berkata, jangan biarkan dirimu kena sinar paparan matahari langsung, gitu. Paparan sinar matahari langsung karena berbahaya. Akhirnya setiap hari saya harus naik taksi. Setiap hari saya harus naik taksi berangkat kemudian pulang kemana-mana saya harus naik taksi, dan itu banyak menguras uang saya. Padahal bisnis baru berjalan, kemana-mana saya habis untuk bayar untuk transportasi karena tidak boleh terkena matahari langsung, gitu kan. Kemudian juga harus gedung-gedung yang bagus dan sebagainya. Akhirnya saya habis uang di situ. Kemudian Papa juga bilang untuk tidak boleh menagih utang pada customer. Dan akhirnya apa? Sekarang kami bangkrut. Sekarang saya bangkrut. Kenapa? Karena pelanggan-pelanggan kami punya banyak utang. Mereka mengatakan, oke, mereka akan mengutang dan akan bayar, tapi tidak membayar. Dan Papa katakan tidak boleh menagih utang pada customer. Akhirnya sekarang saya tidak berhasil, saya tidak sukses. Jadi saya pikir itu salah, itu tips dari Bapak itu. Anak pertama ngomong kayak gitu. Kemudian ditanyalah anak yang kedua, bagaimana dengan kamu, Nak? Anak yang kedua katakan, wah, sejak Bapak meninggal sampai sekarang saya selalu melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak. Karena Bapak berpesan jangan terkena paparan sinar matahari langsung. Saya pergi berangkat ke kantor itu pagi-pagi. Saya jalan kaki, saya pagi-pagi sebelum matahari muncul saya sudah berangkat ke kantor. Dan sesudah matahari terbenam, saya baru pulang dari kantor. Jalan kaki juga. Jadi tidak terkena sinar matahari. Dan karena saya disiplin, karena saya datang cepat, datang pagi ke kantor dan pulang lambat, pulang terakhir, maka karyawan-karyawan di bawah saya juga disiplin. Mereka juga tidak ada yang berani terlambat, katanya. Dan tidak ada yang berani untuk pulang duluan sebelum pekerjaan selesai, sebelum saya pulang. Akhirnya semua pekerjaan itu berjalan dengan sangat baik, mereka melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian pesan Papa yang kedua, jangan pernah menagih utang pada pelanggan. Akhirnya kami di perusahaan, saya di perusahaan bilang, menetapkan sistem cash and carry. Jadi bayar kemudian baru bisa bawa barangnya, kayak gitu. Jadi harus ada transaksi. Jadi tidak oke, bawa dulu kemudian kamu bisa cicil kredit atau seperti apa. Dan ternyata lihatlah saya sekarang, saya sukses, saya berhasil, dia katakan. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Papa, bahwa itulah dua cara yang membuat untuk sangat berhasil. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya membaca ini di media sosial. Saya membaca media sosial, judulnya persepsi dari cerita ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu pesan yang sama, kalimat yang sama, disampaikan oleh orang yang sama kepada dua orang yang berbeda, tetapi dua orang ini menangkapnya berbeda. Dua orang ini mempraktekkan dalam kehidupannya berbeda. Ini bicara tentang bahwa bagaimana isi kepala yang satu dengan isi kepala yang lain, walaupun mereka saudara, itu tidak sama. Dan persepsi itu menentukan pilihan. Pemahaman, pengertian kita akan sebuah pesan itu menentukan langkah-langkah yang akan kita pilih. Kita bisa menerima hal yang sama baiknya pesan dari Bapak, dari kedua anak ini sama baiknya. Dan itu sudah terbukti, yaitu papanya sukses tetapi kemudian dia meninggal sehingga dia bisa berikan, anakku nanti kamu jangan seperti ini. Tapi dua anak ini terima pesan yang sama, mereka mempraktekannya berbeda, mereka melihat dengan cara yang berbeda. Anak yang pertama pikir tidak boleh terkena sinar matahari, dia memilih naik taksi. Dia memilih, wah saya harus dengan semua kendaraan gitu kan. Tidak boleh jalan, tidak boleh naik sepeda, tapi ya yang mewah lah. Sebenarnya aneh juga sih ceritanya, harusnya beli mobil gitu kan, kok naik taksi gitu, tapi ya itulah cerita. Tapi anak yang kedua kemudian memilih, oke, saya tidak boleh terkena sinar paparan sinar matahari langsung. Saya akan pergi sebelum matahari terbit. Dan dia memilih jalan kaki. Pemikiran yang berbeda, di mana yang satu memilih sebuah zona yang nyaman, sebuah cara yang paling nyaman, tetapi yang satu mengerti tentang disiplin, mengerti tentang pengorbanan. Kalau yang satu dia naik taksi, dia naik mobil, maka dia hanya akan perlu keluarkan uang, tetapi dia tidak perlu capek jalan, ya kan? Dia tidak perlu bangun pagi-pagi. Tetapi anak yang kedua, kalau dia memutuskan, oke, saya tidak akan menggunakan uang saya ini
habis untuk transportasi saja, tetapi saya akan bangun pagi-pagi. Nah, itu pengorbanan loh. Untuk bangun pagi, kadang banyak orang yang berjuang untuk bisa bangun pagi. Misalnya ada kuliah, ya, kami dulu kuliah jam 6 pagi pernah dibikin sama dosen, ya, jadi berjuang bangun pagi-pagi itu, wah sulitnya bukan main. Ya. Tapi itulah namanya melatih diri, itulah namanya ada usaha. Kemudian jalan kaki, saya tidak tahu ya, kalau di sini kebanyakan mahasiswa sudah punya motor gitu kan, mungkin ada yang jalan, tetapi yang jalan mungkin kosnya sekitar Batu Hurun atau sekitar Borneo di situ sehingga dekat. Tetapi kalau kita disuruh untuk jalan jauh, misalnya kampus kita, ya beruntung lah Unpar di sini, misalnya kampusnya di ujung RTA Milono sana, kemudian jalan kaki, jarang dari kita yang mau. Kita akan memilih untuk yang nyaman karena jalan kaki capek. Gitu. Artinya apa di sini? Ada pilihan untuk bertindak. Salah itu tips dari bapak itu. Anak pertama ngomong kayak gitu. Kemudian ditanyalah anak yang kedua, bagaimana dengan kamu nak? Anak yang kedua katakan, wah sejak bapak meninggal sampai sekarang saya selalu melakukan apa yang disampaikan oleh bapak. Karena bapak berpesan jangan terkena paparan sinar matahari langsung. Saya pergi berangkat ke kantor itu pagi-pagi. Saya jalan kaki, saya pagi-pagi sebelum matahari muncul saya sudah berangkat ke kantor. Dan sesudah matahari terbenam, saya baru pulang dari kantor. Jalan kaki juga. Jadi tidak terkena sinar matahari. Dan karena saya disiplin, karena saya datang cepat, datang pagi ke kantor dan pulang lambat, pulang terakhir, maka karyawan-karyawan di bawah saya juga disiplin. Mereka juga tidak ada yang berani terlambat, katakan. Dan tidak ada yang berani untuk pulang duluan sebelum pekerjaan selesai, sebelum saya pulang. Akhirnya semua pekerjaan itu berjalan dengan sangat baik, mereka melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian pesan papa yang kedua, jangan pernah menagih utang pada pelanggan. Akhirnya kami di perusahaan, ya saya di perusahaan, ya bilang, menetapkan sistem cash and carry. Jadi bayar kemudian baru bisa bawa barangnya kayak gitu. Jadi harus ada transaksi. Jadi tidak oke, bawa dulu kemudian kamu bisa cicil kredit atau seperti apa. Dan ternyata lihatlah saya sekarang, saya sukses, saya berhasil dia katakan, dan benar sekali apa yang dikatakan oleh papa bahwa itulah dua cara yang membuat untuk sangat berhasil. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya membaca ini di media sosial. Saya membaca media sosial, judulnya persepsi dari cerita ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu pesan yang sama, kalimat yang sama, disampaikan oleh orang yang sama kepada dua orang yang berbeda, tetapi dua orang ini menangkapnya berbeda. Dua orang ini mempraktekkan dalam kehidupannya berbeda. Ini bicara tentang bahwa bagaimana isi kepala yang satu dengan isi kepala yang lain, walaupun mereka saudara, itu tidak sama. Dan persepsi itu menentukan pilihan. Pemahaman, pengertian kita akan sebuah pesan itu menentukan langkah-langkah yang akan kita pilih. Kita bisa menerima hal yang sama baiknya pesan dari bapak, dari kedua anak ini sama baiknya. Dan itu sudah terbukti, yaitu papanya sukses tetapi kemudian dia meninggal sehingga dia bisa berikan, anakku nanti kamu jangan seperti ini. Tapi dua anak ini terima pesan yang sama, mereka mempraktekannya berbeda, mereka melihat dengan cara yang berbeda. Anak yang pertama pikir tidak boleh terkena sinar matahari, dia memilih naik taksi. Dia memilih, wah saya harus dengan semua kendaraan gitu kan. Tidak boleh jalan, tidak boleh naik sepeda, tapi ya yang mewah lah. Sebenarnya aneh juga sih ceritanya, harusnya beli mobil gitu kan, kok naik taksi gitu, tapi ya itulah cerita. Tapi anak yang kedua kemudian memilih, oke, saya tidak boleh terkena sinar paparan sinar matahari langsung. Saya akan pergi sebelum matahari terbit. Dan dia memilih jalan kaki. Pemikiran yang berbeda, di mana yang satu memilih sebuah zona yang nyaman, sebuah cara yang paling nyaman, tetapi yang satu mengerti tentang disiplin, mengerti tentang pengorbanan. Kalau yang satu dia naik taksi, dia naik mobil, maka dia hanya akan perlu keluarkan uang, tetapi dia tidak perlu capek jalan, ya kan? Dia tidak perlu bangun pagi-pagi. Tetapi anak yang kedua, kalau dia memutuskan, oke, saya tidak akan menggunakan uang saya ini habis untuk transportasi saja, tetapi
saya akan bangun pagi-pagi. Wah, itu pengorbanan loh. Untuk bangun pagi, kadang banyak orang yang berjuang untuk bisa bangun pagi. Misalnya ada kuliah, ya, kami dulu kuliah jam 6 pagi pernah dibikin sama dosen, ya, jadi berjuang bangun pagi-pagi itu, wah sulitnya bukan main. Ya. Tapi itulah namanya melatih diri, itulah namanya ada usaha. Kemudian jalan kaki, saya tidak tahu ya, kalau di sini kebanyakan mahasiswa sudah punya motor gitu kan, mungkin ada yang jalan, tetapi yang jalan mungkin kosnya sekitar Baturun atau sekitar Borneo di situ sehingga dekat. Tetapi kalau kita disuruh untuk jalan jauh, misalnya kampus kita, ya beruntunglah Unpar di sini, misalnya kampusnya di ujung RTA Milono sana, kemudian jalan kaki, jarang dari kita yang mau. Kita akan memilih untuk yang nyaman karena jalan kaki capek. Gitu. Artinya apa di sini? Ada pilihan untuk bertindak. Kita tidak bisa memilih, kita dapat pesan yang seperti apa, itu sama, itu tidak ada dalam kontrol kita. Tetapi untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dalam kehidupan kita, kita selalu punya pilihan. Sama saja dengan kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga seperti apa. Kita tidak bisa memilih saya mau orang tua yang ekonominya segini dan saya harus lahir di keluarga seperti itu. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih mau kita lahir, oh saya mau nanti kenapa ya saya seperti ini ya, misalnya fisiknya, oh saya maunya seperti artis Korea, kenapa saya nggak dilahirkan di Korea gitu kan, matanya sipit, putih gitu, tinggi, ramping. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita pilih. Atau misalnya seperti saya tidak bisa memilih bahwa saya harus lahir di keluarga broken. Kita tidak bisa memilih kita ada dengan papa yang seperti apa sikapnya. Ya, saya lahir dari keluarga broken, umur 11 bulan papa saya pergi meninggalkan kami dan saya tidak punya pilihan. Saya harus hidup di dalam keluarga yang seperti itu. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang benar, untuk bertindak, untuk memilih, itu selalu ada dalam tangan kita. Saya bisa memilih, kalau buat saya sendiri ya, bisa memilih apakah seumur hidup saya akan meratapi keadaan saya, seumur hidup saya akan benci sama papa saya karena beliau pergi meninggalkan kami, atau saya memilih untuk saya mengampuni dan saya walaupun saya tumbuh dari keluarga yang mungkin tidak seperti keluarga orang lain, baik-baik saja, tapi saya akan menunjukkan bahwa saya bukan orang yang mudah menyerah. Atau misalnya ekonomi keluargamu pas-pasan, misalnya dari pedalaman Barito sana ya, mantap kebun karet gitu kan, orang tuanya bukan pegawai, bukan setiap bulan ada gaji. Apakah kemudian kita katakan ya sudahlah beginilah keadaan ekonomi keluarga, ya sudahlah kalau ada uang kuliah, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa pulang ke kampung gitu. Atau kita katakan keadaan keluarga saya boleh seperti ini, perekonomian boleh seperti ini, tapi saya akan buat perubahan di keluarga saya akan sekolah yang benar, saya akan berjuang untuk bisa mengubah perekonomian keluarga. Semua pilihan itu ada di tangan kita, teman-teman. Dan kita semua juga mungkin tidak memilih untuk menjadi Kristen sejak lahir. Ya, mungkin ada yang sudah dari dalam perut dia, saya selalu katakan sudah bisa nyanyi lagu kidung jemaat. Haleluya, keluar dari rahim sudah bisa nyanyi gitu. Saking Kristennya, saking aktifnya sekolah minggu, ya, pemuda dan sebagainya. Aktif pelayanan ini itu, baca firman, sudah. Kalau lomba makan telur Paskah juara 1, lomba makan kerupuk juara 1 juga. Tapi kita juga bisa memilih apakah kita akan jadi orang Kristen yang Kristen KTP saja atau benar-benar jadi Kristen sejati. Kita baca firman yang sama, kita dengar dari gereja, kita punya pendeta, kita punya pemimpin-pemimpin rohani, ya Yesus yang sama, Tuhan yang sama, tetapi dalam mengaplikasikannya dalam hidup kita itu ada pilihan. Mari kita buka sebuah firman Tuhan di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, mari kita baca
Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tadi saya sangat impress sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa sadar nggak ketika kita ada di sini itu bukan suatu kebetulan, itu bukan suatu sekedar Tuhan salah lempar kamu ke Kalimantan, Tuhan salah lempar kamu masuk jurusan kehutanan, atau kita semua yang ada di sini. Tidak, teman-teman. Tetapi semua itu adalah rancangan Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan kita ada di sini sebagai mahasiswa, sebagai dosen, atau sebagai apa ya, saya bukan mahasiswa, saya juga bukan dosen ya, saya ada di Palangkaraya ini, maka kita tahu bahwa ada satu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, yang rancangan Tuhan itu bukan rancangan biasa-biasa saja, tetapi untuk memilih bagaimana kita menghidupi panggilan, menghidupi rancangan Tuhan itu ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih, oke, saya ada di sini, saya sebagai mahasiswa jurusan kehutanan, ya beginilah saya akan menjalani dengan hidup saya sendiri, kemudian saya akan belajar baik-baik, saya akan belajar. Tapi kalau misalnya lagi malas belajar, ya saya bolos, misalnya mau UTS, ya kalau lagi mood belajar saya belajar, kalau nggak mood ya saya nggak belajar, datang kuliah telat, gitu kan. Ya, kalau kepentok dikit sama dosen, merajuk, mutung, kemudian mulai gosip sama temannya. Apakah itu sebuah pilihan yang baik? Apakah itu sebuah cara hidup yang baik yang Tuhan mau untuk kita? Saya yakin jawabannya tidak. Tetapi apakah kita akan memilih ketika saya ditempatkan Tuhan di sini, saya tahu ada satu rancangan besar, dan bagaimana kita mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam firman ini? Saya sebagai mahasiswa, saya punya tanggung jawab. Saya harus hormat kepada pemimpin. Nah, Tuhan katakan hormatilah orang-orang yang lebih tua, hormatilah para pemimpin. Berarti apa? Hormat kepada dosen. Mungkin dosen nggak tahu, tetapi Tuhan tahu kalau kamu ngegosipin dosen di belakang. Kalau kita punya hati takut akan Tuhan, kita tidak akan lakukan itu. Kalau kita mahasiswa yang tahu betul kita ada di sini karena rancangan Tuhan, dan dosen yang ada di kampusmu itu adalah rancangan Tuhan yang bukan kebetulan, maka kita akan tahu persis bagaimana kita harus bersikap. Rancangan Tuhan pasti baik dan saya harus menghormati. Amin. Amin ya. Ya, semua yang sedang menutupi kepalanya dan kertas karena terkena paparan matahari. Ya. Sabar saja, saya tidak akan lama. Ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ini adalah pilihan. Ya. Saya mau membaca lagi ayat yang pertama, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Keyakinan yang kokoh dalam Injil itu seperti apa sih? Ya. Saya selalu bilang, setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, saya selalu katakan seperti ini. Kamu percaya nggak? 2000 tahun yang lalu beneran yang namanya Yesus Kristus itu ada di dunia? Percaya biasanya jawabannya. Percaya nggak 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus disalib? Percaya. Tahu nggak Yesus Kristus disalib kenapa? Pasti sudah dengar ini dari kecil. Iya, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Oh, Yesus Kristus mati untuk penebusan dosa. Dosa siapa? Dosa umat manusia, dosa seluruh dunia ini. Hal seperti itu kita semua sudah tahu. Saya katakan bahkan mungkin dari dalam perut kita sudah tahu. Tetapi apakah kita percaya betul bahwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus Kristus mati dan disalibkan, mati di kayu salib, itu adalah untuk penebusan dosa kita? Bahwa itu bukan hanya sekedar sebuah mitos. Pengorbanan Yesus bukan hanya sebuah mitos Kristen. Bukan hanya sebuah dongeng yang ditulis di dalam kitab yang tebal. Mari kita uji diri kita sendiri.
Kita percaya Yesus Kristus mati untuk dosa seumat manusia. Iya, percaya. Kita tahu itu, kita sudah diajarin sama pendeta kita sejak kita kecil, guru sekolah minggu kita sejak kecil. Tapi apakah kau percaya betul bahwa Yesus Kristus mati untuk penebusan dosamu? Kalau kita percaya betul akan hal itu, maka kita akan tahu bahwa saya berdosa, saya diampuni, dan karena saya sudah diampuni oleh Yesus Kristus, saya mau melakukan, saya mau menghidupi hidup yang baik. Saya mau menghidupi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu tidak peduli seberapapun buruknya kehidupan saya, atau masa lalu saya, atau keluarga saya, atau sulitnya keadaan, tapi saya tahu saya ditebus, saya dikasihi Tuhan. Apakah kita bisa berkata seperti itu kepada diri kita? Atau kita memilih, oke, nggak apa-apa, biasa-biasa, oh Tuhan, oh iya Paskah, setiap hari Paskah ibadah, Natal ibadah, akhirnya apa dikatakan, kamu Laskar Kristus. Ya, kok nggak pernah kelihatan ke gereja? Saya agen rahasianya Tuhan. Ya, munculnya 2 kali setahun. Paskah dan Natal. Bukan agen rahasia itu namanya. Jangan sampai kita salah pengertian. Ya. Jangan sampai kita salah pengertian. Itu adalah pilihan kita. Tidak peduli background kita seperti apa, tidak peduli suku kita apa ya, Batak, Dayak, Jawa atau apa. Tidak peduli juga apakah usiamu berapa, mungkin ada yang masih muda, mungkin ada yang sudah agak berumur sedikit. Itu saya juga kadang kalau saya sudah berdiri di depan mahasiswa, saya selalu merasa diri saya sudah tua gitu. Rasanya baru kemarin gitu saya duduk dengerin gitu kan kakak-kakak tingkat. Tidak peduli apapun itu, tidak peduli bagaimana perekonomian keluarga, tidak peduli bagaimana backgroundmu, tidak peduli apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu, dalam masalahmu, tidak peduli dosa seperti apa, tidak peduli malasnya kamu dulu seperti apa, tidak peduli apakah dulu kamu preman waktu SMA ya? Atau wah selalu bolos. Hari ini dengan memaknai makna Paskah, kita bisa buat sesuatu yang baru. Amin. Kita bisa mulai sesuatu yang baru dalam Tuhan. Kita bisa mulai sesuatu yang baik. Kita bisa mulai sesuatu yang mulia. Kita bisa mulai membuat pilihan yang benar. Jadi kalau kemarin pilihannya masih suka bolos-bolos kuliah, mulai sekarang buat pilihan yang baik dan benar. Pilihan yang baik dan benar apa, Lijan? Enggak bolos lagi. Bolos lagi? Oh, tidak bolos lagi. Tidaknya enggak kedengaran. Kalau kemarin sedikit dimarahin dosen, tersinggung, kemudian menyebarkan kepada satu kampus, dosen jitek karena memang mulai hari ini ayo bertobat ya. Bertobat, berkati dosenmu, doakan, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ditaruhkan Tuhan sebagai orang tuamu ketika engkau berkuliah di jurusan kehutanan ini. Dan itu bukan karena kehendak sendiri atau kebetulan Tuhan lempar di situ, tidak, tapi itu kehendak Tuhan. Dan hari Senin nanti UTS ya, UTS. Nah, mau UTS, pilihan untuk memutuskan belajar sungguh-sungguh atau tidak itu ada pada tangan siapa? Tangan diri sendiri. Kamu gak bisa pakai tangan orang lain untuk buat pilihan. Belajar yang sungguh-sungguh, kemudian berkomitmen, kemudian bertekun, semua itu adalah bukti bahwa kita menghidupi firman Tuhan, bahwa kita memaknai Paskah, perayaan Paskah yang diadakan oleh teman-teman hari ini. Jadi tidak panjang yang saya sampaikan ke teman-teman yang ini ya, sering dengar saya khotbah katakan saya akan berusaha sebentar saja, tapi ternyata 1,5 jam biasanya ya. Tapi teman-teman sudah sampai kipas-kipas dan terkena paparan matahari ya. Jadi bagi kita semua saya bersyukur sekali dan saya percaya bahwa meski singkat firman ini, tetapi kita semua punya firman, kita semua punya Alkitab. Amin. Dibaca, jangan dijadikan museum, karena takut akan Tuhan, sumber hikmat, di sini semua sumber pengetahuan. Kamu mau berhasil, baca firman, jalani firman, aktif dalam persekutuan, kuliah yang benar, hormati orang tua, hormati dosen. Kita selalu punya pilihan untuk melakukan hal yang baik. Ingat itu baik-baik. Kalau kita masih merasa aku nggak mau, aku susah lakukan hal baik, kayaknya aku masih mau malas-malasan, aku masih mau ugal-ugalan, nggak pernah PMK, aku nggak mau ibadah PMK. Itu berarti kita belum punya betul-betul kesadaran bahwa kita sudah ditebus. Yesus mati, disalibkan untuk penebusan dosa kita, untuk penebusan dosa saya,
untuk penebusan dosa saudara semua. Dan dia bangkit supaya apa? Kita beroleh kehidupan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita bisa mulai untuk buat pilihan yang benar dalam hidup kita. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, kelihatannya wajah-wajah yang meyakinkan dari mahasiswa sama saya. Colek teman kiri kanannya, katakan, yuk buat sesuatu yang baru. Yuk, ingetin. Jangan malas kuliah lagi. Nah. Amin ya. Ya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Berdoa agar ini boleh jadi rema dalam diri kita semua. Dan apa yang teman-teman nyatakan hari ini di hadapan Tuhan, itu dilihat oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan akan mampukan kita semua untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hal dalam kehidupan kami, bahkan hal yang paling kecil sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu tidak pernah terjadi di luar kontrol-Mu. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami mohon ampun jikalau hari-hari yang lewat Tuhan kami banyak melakukan pelanggaran terhadap Engkau. Kami tidak menghidupi kehidupan kami sebagai Kristen yang sejati. Kami seringkali Tuhan membuat pilihan-pilihan yang tidak benar, pilihan-pilihan yang hanya menguntungkan diri kami saja. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Paskah, kebangkitan-Mu, kami berdoa agar hari ini kami juga beroleh kebangkitan bersama dengan Kristus. Kebangkitan di dalam kepribadian yang baru, di dalam pengertian yang baru, di dalam komitmen yang baru kepada Tuhan, di dalam kasih yang baru, di dalam iman, di dalam pengharapan. Kami berdoa Tuhan, bahwa hari ini boleh menjadi satu titik perubahan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh selesai, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati anak-anak-Mu. Dan kemurahan-Mu akan terus mengikuti kami sepanjang kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, hari demi hari Engkau menuntun langkah kami, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan, sehingga kami boleh terus mengasihi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh hidup sebagaimana Kristus ingin kami untuk hidup. Bangkit di dalam kemuliaan-Nya bersama-sama dengan Dia. Nantikan Engkau setia hingga nanti Engkau menjemput kami Tuhan untuk kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama saya katakan amin.